Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memimpin tradisi penerimaan perwira remaja Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-68 bertempat di lapangan apel Mako Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 7 Agustus 2023. Pushidrosal secara resmi menerima sebanyak 5 orang perwira remaja lulusan AAL Angkatan ke-68 yang terdiri dari 2 orang perwira Korps Pelaut, 1 orang perwira Korps Teknik, 1 orang perwira Korps Elektronika, dan 1 orang perwira Korps Suplai. Dalam sambutannya, Dan Pushidrosal menyampaikan bahwa penerimaan perwira remaja TNI Angkatan Laut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun sesuai buku tradisi TNI Angkatan Laut tahun 2020 terhadap para perwira remaja lulusan Akademi Angkatan Laut yang telah resmi sebagai prajurit Pushidrosal. Komandan Satuan Survei Pushidrosal Kolonel Laut Pelaut B. Dwi Aji Gultom menutup latihan penanggulangan bahaya kebakaran dan kebocoran tahun anggaran 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Sat Survei, Jakarta Utara, Senin 7 Agustus 2023. Kegiatan yang telah berlangsung selama 3 minggu ini diikuti oleh personel Sat Survei Pushidrosal dengan instruktur latihan dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara yang telah memberikan pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek lapangan yang dapat memberikan manfaat yang besar. Dengan selesainya pelatihan ini, diharapkan seluruh personel yang telah mengikuti pelatihan akan selalu waspada terhadap kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ataupun kebocoran dimanapun berdinas, baik di kapal maupun di staf. Pushidrosal mendukung Satuan Kapal Ranjau Komando Armada 2 dalam mendeteksi ranjau di area pantai utara perairan Tuban. Pendeteksian ranjau tersebut dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023. Kegiatan ini dilakukan merujuk pada peta laut yang diterbitkan oleh Pushidrosal bahwa di area pantai utara Tuban terindikasi masih bertebaran ranjau laut sisa Perang Dunia Kedua. Sehingga untuk memastikan perairan tersebut benar-benar bebas dari ranjau maupun objek lainnya dalam pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh Pertamina Energi Tuban. Pushidrosal yang diwakili Kadis Geomar Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi beserta Perwira Dis Geomar Pushidrosal menghadiri rapat penelahaan nama rupa bumi tingkat pusat tahap 4 tahun 2023 bertempat di Hotel The Hermitage, Jakarta selama 1 minggu, mulai tanggal 7 Agustus hingga 12 Agustus 2023. Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Lingkungan Pantai BIK Yorda Prita Utama dengan peserta rapat perwakilan dari kementerian dan lembaga, tim teknis BIG, Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota dengan membahas mengenai penyelenggaraan nama rupa bumi terdiri dari pengumpulan, penelahaan, pengumuman, penetapan dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Pushidrosal mengadakan lomba 17 Agustusan bertempat di lapangan apel Pushidrosal, Jakarta Utara, Selasa 8 Agustus 2023. Kegiatan yang disaksikan Dan Pushidrosal tersebut memperlombakan beberapa jenis lomba, diantaranya lomba sarung berantai, manuver bambu, mengisi air menggunakan spon ke dalam botol, dan memindahkan tepung dengan piring lemper, di mana perlombaan tersebut diikuti oleh perwakilan satuan kerja di tiap-tiap departemen. Selain lomba tradisional, juga dilombakan regu tangkas sesuai dengan profesi hidrografi, yaitu rangkaian kegiatan dalam survei dan pemetaan hidrooceanografi, seperti centering, leveling, pemasangan pasut, dan lain-lain. Ketua Gabungan Jalasena Strip Pushidrosal, Nyonya Titi Nur Hidayat beserta pengurus Jalasena Strip Pushidrosal menghadiri kegiatan sosial donor darah dalam rangka HUT ke-77 Jalasena Stri tahun 2023 bertempat di Auditorium dan Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 8 Agustus 2023. Donor darah yang dihadiri oleh Ketua Umum Jalasena Stri Nyonya Vera Muhammad Ali tersebut diselenggarakan atas kerjasama dengan PMI DKI Jakarta dan PMI Depok dengan peserta donor yang memenuhi kriteria berjumlah 269 orang, terdiri 160 personel militer dan PNS TNI AL serta 109 anggota Jalasena Stri. Selesai melaksanakan pemeliharaan perbaikan tingkat depo atau Hardepo, Dinas Material TNI Angkatan Laut menyerahkan kembali KRI Dewa Kembar 932 kepada Pushidrosal. Penyerahan dilaksanakan di geladak heli KRI Dewa Kembar 932 dari Kadis Matal yang diwakilkan oleh
Sekdismatel Kolonel Laut Teknik Bisiar kepada Danpus Hidrosal yang diwakilkan Asisten Logistik Danpus Hidrosal Kolonel Laut Teknik Andi Jaswadi dengan penandatanganan berita acara bertempat di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu 9 Agustus 2023. KRI Dewa Kembar 932 tersebut telah dilakukan perbaikan yang meliputi pemeliharaan sistem bangun kapal dan sistem pendorong kapal dengan masa perbaikan tahun 2022 hingga 2023. Wadanpus Hidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mengikuti kegiatan presentasi submisi landas kontinen Indonesia Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara bertempat di United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf, New York, Amerika Serikat, Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG Muhammad Arif Syafi'i dengan peserta antara lain Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenkomarves, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu, Kapus Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Kapus Pemetaan dan Batas Wilayah BIG, Perekayasa Ahli Utama BRIN, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenkomarves, Peneliti Ahli Madya BRIN, Surveyor Pemetaan Muda BIG, Analis Ahli Muda KKP, Penyusunan Bahan Kebijakan Kemenkomarves, serta Kasubdis Basis Data di Sidro Pushidrosal. Dan Pushidrosal menghadiri acara pembekalan perwira remaja TNI AL lulusan PAPK TNI Angkatan 30 tahun 2023 dan perwira lulusan PSDP penerbang TNI bertempat di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah tidak terbendung lagi. Ditandai dengan perkembangan industri yang berbasis cyber, Internet of Things, Big Data dan kecerdasan buatan, kemudahan akses komunikasi, serta berbagai teknologi digital. Kasal mengharapkan agar menjadikan keilmuan serta profesi yang dimiliki oleh para perwira yang merupakan scholar soldiers sebagai bekal dalam setiap penugasan sebagai perwira Jalasena yang berjiwa patriot. Dan Pushidrosal menghadiri acara pemberian dan penyematan sabuk kehormatan dan 6 taekwondo Kukiwon Korea Selatan dari Ketua Taekwondo Kukiwon Mr. Kim Moo-cheon kepada Kepala Staf Angkatan Laut bertempat di Gedung RB Supardan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 9 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa olahraga taekwondo bukan hanya ilmu bela diri yang melatih kekuatan ketahanan dan ketangkasan fisik semata, namun ilmu bela diri yang mencerminkan nilai-nilai moral, disiplin, rasa hormat dan ketekunan, diajarkan juga untuk menghormati lawan, menghargai aturan dan beretika serta mengembangkan sikap disiplin yang kuat dengan menggabungkan aspek fisik dan mental. Personel Pushidrosal mengikuti bimbingan teknis dari Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut bertempat di Ruang Serbaguna Pushidrosal, Jakarta Utara, Kamis 10 Agustus 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dismin Persal ini dipimpin oleh Kadismen Persal, Laksamana Pertama TNI Asyari Alamsyah, beserta perwira dan anggota Dismin Persal yang diterima langsung oleh Danpus Hidrosal. Dalam sambutannya, Danpus Hidrosal menyampaikan pembinaan teknis administrasi personel merupakan implementasi dari salah satu pokok-pokok kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut bidang personel, yaitu melakukan tata kelola yang tepat untuk mengatasi masalah bidang personel dan implementasi kebijakan personel. Pushidrosal yang diwakili oleh Kadis Infolahta Pushidrosal Kolonel Laut Khusus Budi Susanto menerima kunjungan siswa Advanced Nautical Operation Monitoring and Analysis Exercise atau Anomalik Puskodal TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 bertempat di Long Room Perwira Pushidrosal, Jakarta Utara, Kamis 10 Agustus 2023. Kunjungan siswa Anomalik Puskodal TNI AL 2023 tersebut dipimpin oleh Kapuskodal TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Rio Henry Muko, didampingi 5 staf perwira pendamping beserta 25 siswa, terdiri dari 20 siswa Anomalik dan 5 perwira remaja dalam masa on-job training atau OJT. Dan Pushidrosal menghadiri upacara penetapan komponen cadangan tahun 2023 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Batu Jajar Cililin, Bandung Barat, Jumat 11 Agustus 2023.
Acara yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara, menetapkan komponen cadangan tahun 2023 sebanyak 2.497 orang. Hadir dalam upacara tersebut, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Komisi 1 DPR Metia Piada Hafid, pejabat perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan, pejabat Kemhan, serta sejumlah atase pertahanan negara sahabat. Usai melaksanakan operasi survei dan pemetaan hidrooseanografi di perairan Selat Madura, Panarukan, Jawa Timur, KRI Rigel 933 tiba di dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat 11 Agustus 2023. Kedatangan KRI Rigel 933 dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Yohanes L. Kalambo tersebut disambut oleh Asop Surta dan Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin dan Sat Survei Pushidrosal Kolonel Laut Pelaut B. Dwi Aji Gultom serta segenap perwira staf Sat Survei Pushidrosal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jaya Citra, Praja Yoda, Jaya Seva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.